"Wih, anak siapa?" gitu kan. "Anak siapa nih?" katanya kan. Waktu itu posisinya udah malam, Bang. Saya pun udah ngeluh waktu itu. Hasilnya kayak gini nggak dapat banyak, tapi musibahnya banyak gitu. Ini udah fatal, Bang. Bukan hanya mobil yang penyok, mungkin kalian udah tewas di tempat lokasi. Asap semua. Udah nggak tahu itu asap apa. Beda kalau badan kayak mau gimana ya? Kalau kita dalam keadaan panas itu kan beda. Tapi ini udah kayak kabut, Bang, di badan dia. Nggak pernah saya lihat seumur hidup saya. Di situ nggak ada azan karena udah masuk pedalaman. Jam 4 subuh, di situ hutan, kiri kanan hutan, betul-betul, dan jalannya becek. Tiba-tiba bannya itu amblas. Pas kami berdua turun ngambil dongkrak, ganjel, kita dongkrak. Di situ teman saya mencium lagi. Dia yang nyium bau amis. Bau amis darah tercium kembali ke hidung dia, bukan ke hidung saya. Aku nyium bau amis lagi. "Ini kenapa sih?" dia bilang gitu. "Ini kenapa? Udah kau bersihkan belum mobil nih?" "Udah saya sabun berulang kali, udah saya siram berulang kali," saya bilang seperti itu. Nah, jadi dia tidak percaya. "Masa kok masih bau amis? Ini bau yang tidak pernah aku cium," katanya. "Cobalah kamu cek lagi dalam keadaan depannya, baknya, dan seluruh mobil nih, dalam kabinnya juga, kursi kita." Di situ saya menemukan bunga kantil. Nah, bunga kantil tuh ujungnya kecil, putih. Di situ saya ambil, saya cium. Kok baunya wangi gitu kan. Saya tunjukin ke dia. Saya bawa, saya taruh ke tangannya nih, saya temukan bunga kantil. Letakin tangannya, dicium sama dia, baunya memang wangi. Nah, saya bilang, "Ini saya udah ngerti kenapa terjadi fenomena-fenomena kejanggalan yang kita rasakan dari awal perjalanan sampai titik kita, lokasi yang kita antar barang ini. Tapi aneh," katanya, "aku mencium bau amis, tapi kamu menemukan bunga kantil." Nah, saya nggak ngerti, kalau hal-hal ini saya nggak ngerti. "Coba kamu bungkus dah," katanya. Saya bungkus supaya nanti divideokan, tunjukkan ke bos kita. Nah, kamu videokan. Waktu itu nggak ada sinyal, Bang, udah masuk pedalaman, hanya kita bisa ngerekam video. Di situ saya rekam bunga kantilnya dalam keadaan mobil amblas, nggak bisa jalan lagi, Bang. Tiba-tiba ada ekstra mobil yang untuk ngeruk tanah itu, untuk melebaran tanah itu kan, pabrik lewat. "Ada apa, Bang?" "Ini, Bang, saya udah kejebak dalam lumpur ini, amblas mobilnya udah beberapa jam. Abang mau kemana?" "Mau ke pabrik, Bang." "Nah, cuma kalau bisa pagi aja saya datang lagi untuk naikkan ban abang ini, didorong. Kalau malam gini nggak bisa, Bang." Pas pagi memang bener datang,
mobil yang untuk nolong kami itu datang, didorong dari belakang. Nah, didorong dari belakang, terus naiklah, saya kemas alas dongkraknya udah saya kemas, terus alasnya juga udah kita kemas, udah naik mobilnya, kita jalan lagi pelan-pelan. Nah di situ sekitar jam 7:30 sampailah ke pabrik yang akan kita hantar. Teman sopir saya bilang, buka tali semua, buka tali, jangan sampai ada yang nggak buka. Dibuka sama saya, semuanya, terpalnya semua. Nah barang yang mana dipilih. Pas kami bawa barang satu, dia satu, saya kurang lebih udah 5 box saya bawa. Di bawah mobil bak saya itu yang di alas kardus kan, di atas kardus, di bawahnya, di situ saya nemukan bunga kantil lagi. Ini yang kedua kali, bunga kantil. Nah jadi setelah saya ambil lagi, saya tunjukkan lagi ke teman saya. Itu dalam posisi pagi ini, coba lihat, bunga kantil lagi. Bunga kantil nih, lihat. Nah, diambil sama teman saya, dipegang, di-shoot sama teman saya. Iya, bunga kantil, dicium lagi, wangi lagi. Telepon bos nih, coba telepon bos. Kau dapatkan ini. Bos, jadi ditelepon sama saya, bos saya dapatkan ini. Langsung saya minta video call, langsung saya serahkan gini nih. Nah, saya serahkan, ini yang saya temui bos, 2 bunga ini. Jadi kata bosnya itu bunga hutan katanya. Saya diam aja, dia nggak percaya, tahayul ini, tahayul katanya, bohong. Ya udah, gini aja saya bilang, kalau barang ini ada sampai ke Pontianak nanti ke kantor saya serahkan. Nah cuman saya nggak mau buang, saya bilang begitu, saya nggak mau buangnya karena bos nggak percaya. Saya bilang gitu. Itu sempat saya kesal sama bosnya. Bahwasanya dia nggak percaya dengan benda yang kami temukan. Sampai sopir saya bilang, saya pun nyium bos, bau di mobil ini bau amis. Sampai bersumpah-sumpah, bilang sama bosnya, akhirnya bosnya langsung matikan. Dan nanti di Pontianak aja katanya, sebelum dimatikan nanti di Pontianak cerita. Langsung dimatikan teleponnya, karena kami turunkan lagi barang. Setelah 16 koli kita masukkan ke dalam, di situ teman saya bincang lagi, udah sampai ke pemiliknya yang berhak menerima barang itu, udah selesai, kita kemaskan lagi barang. Kita tutup lagi terpal, terus tutup lagi tali, kita ikat lagi, mutar lagi arah. Pas kami mau pulang, udah sampai semua, barang dari Sambas itu kita turunkan semua. Di situ azan maghrib. Nah azan maghrib sampai ke daerah Benteng lagi, karena kita satu jalur lagi. Nah di situ kami sholat, karena di situ titik jembatan Benteng tempat kami istirahat untuk sholat maghrib. Nah saya bilang sama teman saya, bang sholat dulu bang, kita sholat dulu lah sambil saya bersihkan mobilnya dulu. Saya bilang gitu. Sabun masih ada nggak? Saya bilang masih ada. Coba cek dulu. Dia bilang sama saya kan. Saya cek ada, semprotnya ada. Nah sambillah singkatnya saya lap lagi. Semuanya saya lap, semua dalam-dalamnya saya lap. Di situ saya ngecek yang saya lihat tuh bang. Yang saya lihat tentang di kabin depan, tentang bercak darah itu masih ada nggak. Pas saya buka kabin kan, ngangkat kabin gitu, saya cantol dengan besi, saya lihat, ngecek pakai senter, saya dekatin nggak ada. Pas titik yang saya lihat nggak ada. Apakah udah kering atau udah hilang terkena air ya? Pas saya bersihkan saya nggak tahu. Dan itu saya tutup lagi, ngisi air radiator, tutup, saya masuk ke mobil. Nah teman saya bilang, kamu gak sholat? Dah gantian aja, aku di mobil, abang dulu sholat, supaya barang-barang ini bisa aku jaga. Nah cuman barangnya udah kosong, di kabin itu kan ada handphone. Kalau abang udah selesai sholat, baru aku sholat. Pas azan maghrib,
Saking capeknya saya kan, saya tertidur bang, tertidur saking ngantuknya. Di situ antara sadar nggak sadar, tangan saya tuh bergerak, entah ngambil sesuatu apa, saya nggak sadar, terpegang benda cair di dalam mobil. Di dalam mobil itu, saya terpegang benda cair, langsung saya terasa kayak kaget gitu kan. Entah ada benda air minuman saya tak tumpah, saya nggak tahu. Saya sadar, astagfirullah saya bilang, sempat ngucap kan. Saya tengok, kok darah lagi. Saya cium untuk memastikan ini darah atau bukan. Nah sempat saya ginikan, tempat saya gusal, diginikan, amisnya itu lebih menambah lagi bang. Banyak sekali darah di tangan saya. Itu pas azan maghrib. Di kanan ini kan nempel. Nah jadi saya cium, kok amis lagi. Nah di situ saya diam dulu. Sempat saya bergetar lagi bang. Ini saya bilang ini tetap demam saya ini. Nggak enak itu. Udah ada feeling waktu itu, pasti udah ada feeling. Nah pas teman saya sholat, saya masuk ke kabin. Nah sekarang giliran kau sholat katanya. Aku di mobil. Saya bilang sama teman saya, bang, nih bang, saya tunjukin, langsung saya nyalakan senter, kan, hidupkan lampu mobil, saya tunjukin depan dia, nih bang darah. Lah di mana? Katanya, di mana ada darah? Abang lihat di dalam depan, tuh di dekat minuman ada darah, ada. Jadi darahnya itu kayak kita numpahin kopi. Sebanyak itu bang, darah. Jadi diambil juga sama teman saya, dicium, darah juga. Coba ambil air lagi lah katanya. Kalau beli air disiram lagi. Disiram lagi. Saya bersihkan, dilap bang, pakai tisu. Udah pakai tisu, pakai lap lagi. Saya lap bersih semuanya. Udah bersih katanya. Udah bersih bang, giliran aku sholat. Saya sholat. Sudah selesai sholat maghrib, udah gantian, kita naik mobil lagi, gegas lagi kan. Daerah waktu itu Nusa Pati. Di situ ban kami pecah lagi, sebelah kanan pula. Di situ. Ban serap hanya satu. Bang, saya bilang, bener ban ini udah diganti belum? Saya bilang gitu. Sempat saya kecewa, kesal sama sopir. Katanya mau diganti bang, kalau bisa bilang bos lah, saya bilang. Capek kerja kayak gini bang, saya bilang gitu kan. Banyak kendalanya, inilah itulah. Kalau bisa, kalau ada rezeki, abang gantilah. Karena ini mobil pribadi bang, yang digunakan kerjasama sama bos. Nah, jadi ban kanan kempes, telepon bos. Jadi bos bilang, udahlah istirahat dulu lah. Udah sholat belum kalian? Udah. Sabar dulu lah, nanti aku kirimkan anak buah untuk ngantar ban. Posisi di mana? Di share lokasi sama saya. Di share lokasi, titiknya nggak jauh dari Jembatan Benteng. Setelah kami nunggu lama gitu kan, sambil bercerita tentang kejadian itu, teman saya akhirnya bilang, nah inilah pengalaman. Kalau saya udah nggak asing katanya, saya udah nggak asing kalau nengok fenomena seperti ini, nggak asing. Berulang kali kan tadi dari siang aku udah ngomong, aku udah pernah merasakan tentang kejadian kejanggalan ini sebelum kamu. Nah, memang mobil ini katanya mobil inilah saksi bisu aku. Nah, dan juga mobil ini pun bukan hanya sampai di wilayah ini aja, sampai ke Kalteng katanya. Sampai ke Sampit. Nah, mobil ini yang aku gunakan untuk cari rezeki katanya. Kerjasama sama bos kita gitu. Setelah kami ngomong, sampailah saya nyentil sedikit bang. Saya alihkan lagi omongannya tentang fenomena darah itu. Nah bang, kan di mobil pas maghrib, saya kan megang darah bang. Pertanyaannya, abang ada luka nggak? Saya bilang gitu. Sempat saya ngomong, nggak ada luka. Kalau ada luka, kemungkinan saya pakai tisu buang
gitu kan. Bener juga, saya bilang gitu kan, bener juga. Kalau versi abang, amisnya gimana? Lebih kuat lagi amisnya. Kalau kamu katanya, saling bertanya-tanya kami berdua nih. Kalau saya sampai muntah bang. Saya kalau dengan benda-benda kayak gini bang, dengan darah, dengan nanah pasti saya muntah. Nah tetap amis, bau-bau amis tuh tetap mualnya naik gitu. Oke, saya dibilang gitu kan. Nah udah dibilang sama saya udah dibersihkan semua. Udah dibersihkan. Aku bilang udah dibersihkan. Lagi dan lagi aku bersihkan bang. Nah kau ambil air lagi. Gitu kan, ambil air, cari air lah, siram-siram lah lagi. Di situ saya lihat lagi bang, benda kayak kayu di mobil kecil kayu, entah kayu apa saya nggak ngerti. Pas di bawah jok mobil sopirnya, kecil bang, kayunya cuman ada bungkusan kayak kuning, kayak dililit kain kuning gitu, ada kayak jarum nempel di kuningnya kayu tersebut. Sempat saya cium, wangi. Ini kalau saya pun nggak ngerti ini kayu gaharu atau bukan gitu kan. Kalau gaharu bukan baunya kayak gini. Kemenyan bukan kemenyan. Ya udah bodo amat lah saya bilang kan. Saya ambil, saya buang. Nggak saya ceritakan. Setelah itu ditelepon sama teman saya yang bawa ban serap. Posisi di mana? Coba share lokasi. Kalian kirim lokasi. Aku udah sampai di sini. Untuk bawa ban kalian nih. Nah, udah selesai, sampailah ban itu. Dibongkar, dibantu karena kami pun udah kecapean kan bang. Udah kecapean, terus dibongkar. Dibantu sama teman kami nih yang datang. Dia pun berdua juga. Dibongkar. Ditanya sama teman saya sopir, udah makan belum kita nih gitu ya kan. Kalian udah makan belum? Udah, tenang aja, jangan nanti dia di Pontianak makan. Nah, karena kawan-kawan sopir saya ini kan gak enak juga kan. Ditanya udah makan belum. Dia nyuruh saya, coba belikan temen nih air, mineral kah. Supaya nih teman jauh datang. Berangkat, beli mineral, minum, balik lagi. Jadi teman saya itu tengah bongkar. Dijelasin sama teman saya nih, aku ada kendala dari perjalanan, transmisi jebol, rusak karena di air hitam. Waktu itu kami disalip sama mobil. Saking aku kagetnya, aku banting setir. Sehingga bodi depan itu, nah, kalian lihat sendirilah keadaan. Dicek semuanya. Udah dicek semuanya. Bener. Rusaknya, transmisinya jebol. Remnya, minyak remnya bercucuran. Terus air radiator, tempat air radiatornya. Nah itu udah parah. Akhirnya kalau memang ini bisa derek aja gitu kan, pakai tali. Nah yang anehnya ketika teman saya yang satu ini yang baru datang buka ban tidak jauh dari benteng itu, pas bundaran yang saya ceritakan awal, dia lihat lagi, cuman dia tidak berani ngomong, sempat tergumam, pucat mukanya. Lihat kayak ada anak kecil pas di bawah ban itu. Wih, anak siapa gitu kan? Anak siapa nih katanya kan? Waktu itu posisinya udah malam, Bang. Saya pun udah ngeluh waktu itu. Hasilnya kayak gini nggak dapat banyak, tapi musibahnya banyak gitu. Ada apa bang gitu kan? Langsung saya kaget, kira saya teman nih kenapa gitu kan, dalam keadaan mobil mungkin kejepit gitu kan. Saya perlu, ada apa bang? Langsung mukanya pucat, saya pinggirkan dulu. Saya buka minum, nah abang minum dulu. Abang minum dulu, tenang dulu. Langsung kayak apa, ngomongnya itu nggak jelas gitu. Ngomongnya pun udah ndak jelas gitu. Takut ngomong. Saya pegang pundaknya. Bang, kenapa? Coba cerita bang. Nah, tadi aku sambil dia gugup gitu kan, gemetar. Dia bilang sama saya, pas saya bongkar dongkrak di ban yang kamu ini yang aku mau ganti,
Aku lihat anak kecil. Di situ saya senyum. Bang, aku mau cerita juga, saya bilang. Saya mau cerita juga, cuman enggak di sinilah. Saya bawa agak sedikit jauh. Nah, sambil saya rangkul, sambil saya peluk, untuk saya cerita, sama bang. Waktu awal juga saya lihat anak kecil bang. Waktu itu ada ngegelantung bang. Di pas kota Tebas menuju Sambas, ada anak kecil. Saya dan sopir mandang juga kaki anak kecil ngejuntai kena ke kaca mobil. Sempat saya dekatin bibir saya ke telinga dia bang. Sambil berbisik, bang ada nyium bau aneh-aneh enggak? Enggak pula bang. Oke. Saya bilang sama abangnya, saya punya bukti bang beberapa kejanggalan. Kalau saya hanya ngomong begini, abang mungkin gak percaya. Tapi saya punya bukti ada 3 buah kantil. Saya tunjukin ke dia, nih bang, saya ambil, sebentar bang, abang tunggu di sini. Saya tunjukin, saya buka, saya kasihkan satu, abang cium. Langsung muntah dia. Bilang, kamu dapat di mana? Nah gini bang, waktu kita sampai ke titik Telkom, ya, pas saya ngangkat barang, kardus, jadi di bawah kardus bang, saya dapat 1 awalnya, 2 di depan bak kabin, yang ketiganya saya dapat lagi di belakang kardus sebelah kanan, 3 buah kantil. Saya nggak ngerti bang, kalau kantil ini apa. Lalu dia ngomong, bang kalau udah bunga-bunga kayak gini, pasti dah bang si rambut panjang nih. Wah ngaco-ngaco, saya bilang gitu kan bang. Saya ngaco-ngaco abang nih, ngada-ngada. Enggak beneran bang. Ya udah, tapi jangan ngomong di sini bang. Saya sempat takut kan. Nah, langsung saya bilang udah selesai belum pasang bannya. Coba dicek dulu, kita yuk. Saya bergegas, nengok udah selesai. Jalan lagi kan sempat diderek gitu, waktu itu diderek. Sampai di tali kan, kita pakai tali sampai ke Pontianak. Itu udah enggak mampu. Karena bak depan itu udah berasap lagi bang, udah berasap lagi, udah panas gitu. Nah ini saya bilang sama sopir, ini tetap kita keluar uang banyak lah, siap-siap lah saya bilang untuk benerin mobil nih. Karena ini salah satu kalau kita nggak benerin kita nggak bisa jalan lagi, saya bilang. Nah iyalah katanya, pokoknya 2 kali lipat lagi aku minta ke bos. Nah untuk bantulah katanya. Ya ngomong aja, saya bilang gitu kan ke bosnya. Nah sampailah di Pontianak. Sekitar kurang lebih jam 2 subuh kita sampai. Langsung saya gedor, saya bersihkan lagi, gulung terpal, tali, semuanya kita kemas. Sampai di tempat kantor kita, saya telepon, bos kita udah sampai nih, barang udah oke, udah kita turunkan semua, udah beres. Jam 2, bosnya pun masih dalam keadaan ngantuk ya, bangun. Nah ini surat jalannya udah saya bereskan semua, sempat dicek. Nah di situ saya sempat bilang sama bos, ada nggak lihat beberapa video foto yang saya kirim? Ini mohon maaf sebelumnya. Ada. Bos lihat apa? Ditunjukin sama bos saya yang di jembatan, yang di sebelah kiri, yang saya lihat ada sosok perempuan berambut panjang pakai baju putih. Ketika kita ngomong duduk. Nah disitulah saya nunjukkan kembang itu, kantil, bunga kantil yang saya tunjukkan dalam kantong ini ada 3. Coba bos nyium. Di situ kami kumpul sama teman-teman yang ngantarkan ban serap. Terus kita ngobrol, sempat direkam waktu itu sama teman yang sopiring itu kan, direkam sebagai dia untuk nunjukin ke teman-teman yang lain kan, ditunjukin. Nah dicium sama bos saya pun muntah, mencium bau bunga kantil.
Apa benda kayak gini katanya. Dibawa. Nah bos saya bilang nggak percaya. Waktu saya video call, bos bilang tahayul. Setelah saya bawa barang buktinya, bos baru percaya. Udah buang, arungin. Macam mana saya mau ngarungin? Saya bilang gitu kan, saya nggak ngerti. Cobalah saya bilang cari orang pinter. Supaya tempat kita ini dijauhi dari mara bahaya lah. Hal-hal yang nggak wajar gitu. Akhirnya cobalah kamu cari. Disuruh saya. Kebetulan saya punya teman kan. Teman juga yang pandai. Saya undang telepon, coba tolongin saya nih. Saya bawa benda ini, bunga kantil. Nah, ditunjukin video call sama saya. Setelah saya video call, dia datang, dia ambil, dicium sama dia. Pertama, dia sempat geleng kepala. Udahlah, nanti biar saya yang beresin. Nah, saya minta waktu itu kain kuning dia. Kain kuning saya kasihkan. Kain kuning saya cari waktu itu. Pakai apa lagi? Syarat-syaratnya saya minta jarum emas kecil, yang kecil tapi jarum emas. Adakah jual jarum emas? Ada, warnanya kuning. Nah, saya cari bang, waktu itu saya cari, saya kasihkan sama minyak bau. Minyak baunya. Kalau orang Kalimantan bilang itu minyak bau. Sama telur ayam kampung 1. Saya kasihkan semua untuk dia buang-buangnya. Kalau orang Kalimantan, orang Pontianak bilang itu buang-buang. Dari mara bahaya lah. Dibuat sama dia, dibungkus. Saya bilang, "Ini buang di mana?" Dia bilang, "Kalau buang-buang barang, rata-rata orang buang barang-barang yang tak lazim di depan batu layang." Nah, dibuang, saya sempat nyaksikan dia buang, ngarungkan, ditenggelamkan. Jadi benda yang itu ditenggelamkan. Nah, disitulah sebelum dia buang kami sempat cerita beberapa kejanggalan. Sebelum berangkat sampailah berangkat. Saya ceritakan semuanya yang benar. Sampai saya ceritakan yang sosok anak kecil. Saya tanya, itu siapa? Nah, dari waktu kami lewat jembatan air hitam itu, di situ awal mulanya. Jadi dia bilang sama saya, "Bang, kalau memang udah di situ udah nggak diragukan lagi bang, misterinya, angkerannya." "Oh iya mbak," saya bilang gitu. Memang iya. Saya antara percaya nggak percaya. Memang kami juga mendengar cerita dari masyarakat. Cuman kami mau cari perbandingannya bang, mencari perbandingannya tentang fenomena apa aja, selaku yang tahu gitu kan, dan juga yang kami lihat gitu. Cuma yang saya dengar, kata saya sempat cerita sama mbaknya yang dari orang setempat, dari jembatan air hitam itu mbak, bahwasanya warga setempat lihat kayak ada perempuan berambut panjang, pakai gaun putih, nyebrang sambil nyeret peti. Saya bilang kayak gitu ke mbaknya. Jadi dia senyum aja. Dia bilang sama saya, "Mas, bang, kalau itu udah memang arwah gentayangan bang." Dia bilang sama saya, arwah gentayangan dari korban-korban yang tewas di lokasi itu. Nah, bukan hanya satu tragedi bang di situ. Mungkin udah puluhan bahkan ratusan korban yang pernah mengalami kecelakaan di lokasi itu. Nah, jadi sempat saya bilang, cerita ke mbaknya lagi. Waktu awal kami perjalanan singgah ke Kecamatan Jongkat. Pas turun dari jembatan, mbak, kan ada warung kopi ya. Di situ sopir saya bilang sama saya, suruh beli air. Belikanlah air, kopi 2 ya katanya. Saya cappuccino, kamu bebas. Cuma anehnya saya minum, dia nggak mau minum. Nah, saya sempat bilang kalau bisa nyetir minum dulu, takut kemponan. Takutnya kemponan itu takutnya terjadi apa-apa. Nah, kalau bisa dicicipi dulu walaupun sedikit, saya bilang gitu, supaya untuk menghilangkan kemponannya. Nah, jadi mbaknya bilang memang benar.
kalau kemana-mana lah bang, kalau kita bertemu orang dalam keadaan duduk, disuguhkan minum kopi, kalau bisa minum walaupun sedikit, untuk menjauhkan kita dari rasa kemponan itu. Mana orangnya yang nggak mau minum? Jadi saya panggil, bang sini dulu, mbaknya manggil, saya bilang gitu, karena mbaknya pengen ketemu abang yang tadi yang nggak mau minum kopi katanya. Saya bilang gitu kan. Oh ya mbak, saya mbak katanya. Nah abang sini dulu bang, duduk sini dulu bang katanya. Saya dengar, bang kalau seandainya abang waktu itu nggak minum, ini udah fatal bang. Bukan hanya mobil yang penyok, mungkin kalian udah tewas di tempat lokasi. Nah, cuma Tuhan yang Maha Kuasa masih berkehendak lain, kata dia. Lain kali kalau disuguhkan minum, disuruh temannya minum, dipinum, jangan nggak dipinum katanya. Nah, untuk menghindari kemponan gitu. Ya mbak, lain kali saya pinum. Nah, lain kali dipinum, kalau nggak dicicipi sedikit. Di situ waktu itu mbaknya bilang sama saya, teman ini ketempelan, abang ini ketempelan katanya. Saya antara nggak ngerti juga bang, apa itu ketempelan, saya nggak ngerti waktu itu. Jadi mbaknya minta lagi, coba carikan dupa. Kan gimana mbak, saya mau cari dupa. Ada bang, jual di toko tuh ada dupa yang kawi, dupa kawi, beli 1 kantong. Apalagi mbak, minta lagi telur, terus kasih minyak baunya kan, kasih minyak baunya untuk ngolesin di telurnya. Nah disitulah yang saya lihat telur itu ditempelkan ke kening dia, nggak tahu dibaca apa. Nah di situ tiba-tiba teman saya langsung tumbang, boom, langsung jatuh di tempat bos saya itu, langsung pingsan. Di situ matanya nggak ada itemnya. Nah di situ tangannya tuh udah keras gitu. Jadi saya dipegang sama saya keras, udah nggak bisa genggam begini bang, udah nggak bisa begini, keras, begitu keras, sangat keras sekali. Sampai tangannya ini kita pegang gini pun kita nggak mampu. Hanya teman-teman yang lain yang empatnya dipegang dadanya, ditekan. Ada yang megang jari jempolnya, jari ibu kakinya sampai ke ininya dipegang. Nah, kan bener kan kata mbaknya, Mas ini abang sopir ini ketempelan. Nah, dibersihkan lah kalau bisa. Bang, kalau bisa saya minta setelah saya bersihkan, saya minta cair jeruk, ambil jeruk nipis. Ada nggak bang jeruk nipis? Aduh mbak, ini kan gimana saya mau cari mbak, tengah malam gini, itu kan kita baru sampai. Kalau nggak bisa, kalau nggak ada, ini kawan ini nggak bisa tembuh bang. Dia bilang gitu kan. Aduh, gimana nih kan? Udahlah, saya bilang saya pinjam motor. Carilah saya keliling komplek kan. Tuh pas orang azan subuh lagi. Keliling lagi, disetopkan sama satpam komplek. Abang mau kemana? Saya mau cari ini pak, nyari jeruk nipis. Nah gimana bang, ada bang, kita lagi ronda gini, katanya kan. Mana ada bang, katanya. Cobalah bang, coba cari komplek sebelah. Nah keliling lagi saya keliling lagi sampai diintai saya, dikiranya maling kan. Saya bilang sama bapak itu kan yang penjaga, pak saya mau minta izin masuk ke kompleks sebelah untuk nyari jeruk nipis pak, karena teman saya lagi kesambet, kesurupan, ada di tempat ekspedisi pak. Oh ya di mana bang, katanya. Dia pun penasaran juga. Nah ada pak, lagi disembuhin pak, cuman saya lagi nyari jeruk nipis pak untuk diminta sama orang pinternya. Nah jadi saya cari, dapet bang di pohon orang bang, saya ngambil karena udah darurat kan bang. Saya pun takut juga dibilang teriak maling kan. Jadi saya ambil, petik kan, masukkan ke depan motor, sparbon motor, saya balik langsung putar. Sempat saya bilang sama bapaknya, permisi pak, makasih pak, barangnya udah dapat. Oh iya mas, katanya. Ya udah pak, saya pulang dulu karena nih udah harus cepet pak, saya bilang gitu kan.
Sampailah saya ke tempat lagi, ke kantor, dikasihkan. Nah ini mbak barangnya, saya bilang gitu kan. Ada berapa mas? 7. Nah bagus, double katanya. Ini yang saya cari, kalau bisa ganjil. Jadi caranya gimana mbak? Coba diiris 2. Diiris 2. Mas ambil air dulu. Terus ada garam nggak? Garam apa mbak? Dia minta garam kasar. Waduh, saya bilang kan, gimana mau cari garam kasar lagi mbak? Kalau garam dapur gimana? Ya cobalah, kita darurat dulu kan, karena dalam keadaan darurat. Kalau bisa nanti cari garam kasar. Kalau udah pagi mas, abangnya cari garam kasar, dimandikan lagi. Nah dengan air tadi jangan dihabisin, nanti bisa digabungkan lagi airnya untuk dia mandi. Setelah saya ambil garam dapur, saya aduk-aduk. Yang perasan limau tadi saya masukin, direndam jadi satu. Nah disitulah diangkat teman saya, dimandiin, didudukin. Jadi ada teman saya satu yang meluk, jadi biar dia bisa bersandar. Dibuka bajunya, dikasihkan sarung, mandi. Mbak itu lihat dari jauh, dibaca doa kan sama mbak itu. Udah mandiin aja, dimandiin sama saya mandikan, kasih sabun sampai bersih betul-betul badan dia. Meronta. Jadi ketika dia meronta, dari mulutnya itu keluar dahak bang. Habis itu dahaknya itu keluar semua itu, tapi nggak muntah, tapi dahak semua, lendir. Habis kena ke baju dia. Nah mata yang putih tadi setelah dimandikan berubah lagi menjadi merah melotot. Nah tiba-tiba di situ saya lihat badannya tuh udah kayak timbul asap bang, asap semua. Udah nggak tahu itu asap apa. Beda kalau badan kayak mau gimana ya, kalau kita dalam keadaan panas itu kan beda. Tapi ini udah kayak kabut bang di badan dia. Nah di situ saya lihat kejanggalannya lagi. Nggak pernah saya lihat seumur hidup saya. Nah disitulah kepanikan kami ketika kami melihat seperti itu. Jadi mbak itu pun nggak tahu saya baca apa. Tiba-tiba dari jarak jauh saya lihat dia pakai sentil aja, langsung tumbang lagi. Nah tumbang lagi. Si bos lihat, waktu itu si bos lihat. Jadi bos lihat, oh ini udah parah. Nah bos, inilah saya bilang yang saya alami dari awal. Bos bilang tahayul. Ini nggak ada tahayulnya, coba dilihat sendiri, saya bilang gitu. Nah bos bisa lihat sendiri keadaan sopirnya ini kesambet, saya bilang gitu. Nah udah bawa pulang aja. Mbak ini pun bilang, udah bawa pulang aja. Nanti besok pagi-pagi saya kesini lagi, bacakan air, nanti dipinumkan. Jadi disuruh untuk minum, dipinumkan. Nanti airnya sedikitnya dimandikan. Jadi seperti itu. Jangan dihabiskan ya bang. Jadi saya ingat, udah dipinumkan semuanya. Pas pagi kan diantar tuh minumnya tuh, saya pinumkan, baru dia bisa ngobrol. Nah agak sedikit sadar. Di situ saya tanya, bang, kalau kayak gini bang, kita berangkat berdasarkan insting aja lah bang, saya bilang gitu. Jangan kita maksakan kehendak bang. Cobalah bang dengar omongan saya bilang gitu kan. Dia sempat diam aja, sampai dia bilang, masih mau ikut aku lagi nggak? Aku sampai kapan pun masih mau ikut. Gitu. Namanya kita nyari rezeki, saya bilang gitu kan, cari uang bang, sampai kapanpun, karena saya pun udah dekat sama abang, mau ikut. Nah tapi intinya bang, lain kali sebelum perjalanan berdoa dulu lah bang, saya bilang gitu, supaya nggak terjadi apa-apa. Jadi setelah sopir itu udah sehat, kami pun pergi lagi, ya kan, pergi untuk melihat kondisi dia. Alhamdulillah udah membaik, nggak ada gangguan lagi. Nah setelah dia minum air doanya itu, nah setelah itu saya pulang kan. Saya itu pulang pas besok malamnya. Besok malamnya saya dapat kejanggalan. Pas mau beli makan, beli telur sama Indomie, saya nge-lap, nggak sengaja
mau iseng-iseng doang lah, udah kangen sama teman-teman di TikTok kan. Saya bawa kamera bang, cuman nggak bawa tripod. Pas depan rumah saya itu kan ada mobil, ada rak-rak sendal ya, sepatu. Di situ nggak sengaja bang, saya lihat ini kayak anak kecil. Saking takutnya saya kabur, masuk ke rumah. Udah balik dari live tuh. Setelah saya masuk masak Indomie kan, sempat saya temenung, apa itu saya pandang gitu kan. Apa lagi nih saya pandang gitu kan. Udahlah saya bilang, yang penting saya makan dulu. Setelah saya makan tidur. Nah di situ jam 5 subuh sampai pagi bang. Jam 9 pagi saya baru bisa tidur. Saya beranikan diri bercerita sama mama saya, Mak, saya lihat anak kecil depan rumah. Sebelumnya pun dari perjalanan kami pun dah ada kejanggalan, Mak, saya bilang gitu. Nah, cerita, cuman saya nggak cerita panjang terlalu detail sama mama saya. Hanya menceritakan sedikit yang tragedi yang saya alami di perjalanan sampai di depan rumah. Jadi dari kisah ini, rentetan kejadian yang aneh ini, itu ternyata hasil dari kampunan atau dari bunga kantil itu ya? Dari Kemponan. Dari Kemponan, tapi itu kan ada bunga kantilnya juga ya? Ada bunga kantil. Ternyata bunga kantilnya itu apa? Dari mana? Dari bunga kantil itu kita temukan nggak sengaja. Bukan ada perbuatan orang. Nggak ada perbuatan orang. Jadi kejadian-kejadian dari Pontianak sampai Sambas itu sangat sering terjadi. Dialami juga oleh Bang Onci ya. Jadi untuk Anda yang mungkin akan berpergian ke Sambas, silahkan berhati-hati. Jangan lupa untuk membaca doa. Dan mungkin mitos tentang kampunan ini bisa menjadi kenyataan. Jadi jangan dilanggar. Itu mitosnya. Baik, terima kasih Bang Onci atas kisah yang menarik ini, menambah wawasan tentang dunia mistis di Kalbar ya, Kalimantan Barat. Dan semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata Mang Ai dari Kalimantan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.